ini menceritakan tentang sikap kemandirian. Pengarangnya Liza Elviana dan penerbitnya Tiga Ananda. Suatu pagi, sepatuku di mana, Bi? Tanya Princess Tita. Tita sayang, kamu kan bisa mengambil sepatumu sendiri. Aku tidak tahu di mana tempatnya, Ratu, kata Princess Tita. Begitulah Princess Tita selalu ingin dilayani. Suatu hari ada perayaan di kerajaan. Princess Tita tidak bisa menemukan gaun seragamnya sendiri. Dia ingin bertanya tapi semua orang sibuk. Saat acara ingin dimulai, kenapa belum memakai gaun seragam? Tanya Ratu Leoni. Aku tidak bisa menemukannya, Ratu. Tita sayang, kalau kamu selalu bergantung kepada orang lain, kamu jadi kesusahan, bukan? Dan akhirnya Princess Tita sadar kalau dia itu selama ini kurang mandiri. Bunda, maafkan Tita ya, selama ini Tita belum mandiri. Janji Princess Tita. Terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Cika Tigamaris nomor 10. Hari ini saya mau menceritakan tentang buku ini. Salah satu buku dari karakter Bedding Series, pengarang Amazing Kids, penerbit Cyclic Media. Suatu hari, terlihat Angki sedang duduk di taman bunga dan ia terlihat menangis. Spino yang melihat itu menjadi penasaran. Ternyata Angki sedih karena bola yang dipinjam Rex belum dikembalikan. Spino mengajak Angki ke rumah Rex. Sampai di rumah Rex berbohong dan bilang kalau dia tidak meminjam bolanya Angki. Bolanya Angki yang disembunyikan Rex ditemukan oleh ibunya. Ibunya bilang bahwa dia harus meminta maaf kepada Angki. Rex meminta maaf dan Rex tidak pernah bohong lagi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eva. Saya dari kelas 3 Natural nomor 18. Hari ini saya akan bercerita tentang kehidupan semut, rencana permen tangkai. Nah, simak lanjut yuk. Pada suatu hari ada segerombolan semut. Mereka berusaha membawa permen tangkai ke suatu tempat. Para semut bergotong royong membawa permen tangkai. Di tengah perjalanan mereka kelaparan. Mereka mampir ke toko roti untuk mencari makanan. Setelah selesai makan, mereka melanjutkan perjalanan tersebut. Permen tangkai yang mereka bawa sampai sungai. Ternyata semut cemerlang ingin membuat jembatan dari permen tangkai dan mereka bekerja sampai karena membuat jembatan sehingga permen tangkai itu bisa bermanfaat untuk para semut. Terima kasih teman-teman. Dadah. Sekarang aku akan menceritakan kembali buku yang berjudul Peri Gigi. Saat Peri Gigi melihat ke jendela, ia melihat teman namanya Kelinci Pasca. Lalu Peri Gigi mengajak Kelinci Pasca makan kue dan minum teh. Kelinci Pasca menolak karena harus menyembunyikan telur. Lalu Peri Gigi membantunya menyembunyikan telur. Terima kasih. Halo, namaku Naga dari kelas 3 Natura. Saya ingin bercerita kisah Raja Burung Parkit. Cerita rakyat dari Aceh, pengarang Yusuf Kristiano. Pada zaman dahulu kala, tinggallah begitu banyak penduduk di hutan Aceh. Di antaranya adalah para burung parkit yang dipimpin oleh seekor raja burung. Seluruh rakyat menyebutnya Baginda Raja Binawa. Nama Binawa mereka berikan karena raja sangat bijaksana dan berwibawa, damai, nyaman, dan sejuk.
Itulah suasana di hutan Aceh dengan berpuluh-puluh ribu penghuninya. Suara nyanyian para burung yang bergembira. Suatu ketika rakyat bersama Baginda Raja sedang mencari makan. Makanan mereka adalah biji-bijian dan macam-macam buah-buahan. Ketika mereka sedang asyik makan biji-bijian yang mereka temukan, salah satu dari kawanan itu melihat suatu, "Hei teman-teman, coba lihat di sana, bukankah itu buah-buahan segar?" serunya. "Ya, kamu benar, itu makanan yang lezat. Sudah lama kita tidak menemukannya," jawab burung yang lain. "Ayo kita ke sana." Mereka kemudian terbang bersama-sama ke tempat buah-buahan segar itu. Satu persatu mereka menghampiri buah-buahan yang segar itu. Sekian cerita saya. Terima kasih. Halo Miss Fani dan teman-teman, nama saya Gabriel, kelas 3 Eksis. Judul bukunya adalah Plants vs Zombie. Pengarangnya adalah Xiao Jiangnan. Penerbitnya adalah Buana Ilmu Populer. Hari ini saya mau menceritakan tentang obrolan brokoli dan bunga matahari. Pada suatu hari ada brokoli bernama Bong Choi. Bong Choi berkata, "Ayo cepat, jika tidak, kapan kita menangkap kupu-kupu?" Setelah sampai, Bong Choi berkata, "Hah? Di mana-mana hanya ada daun kering." Bong Choi mempunyai teman bernama Bunga Matahari. Tiba-tiba di depan mereka ada banyak kupu-kupu daun mati. Setelah itu, Bong Choi dan Bunga Matahari memulai menangkap kupu-kupu. Pesan moralnya adalah bersenang-senanglah dengan temanmu dan bersabarlah. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Halo teman-teman, saya kelas dari kelas 3 Manis. Sekarang saya akan menceritakan tentang buku Kehidupan Semut. Pengarangnya adalah Jeki Kuban. Sekarang saya akan menceritakan secara singkat tentang buku ini. Toko itu sangat ramai. Para semut hampir terinjak-injak. Si cemerlang mengusap-ngusap perutnya dan berkata, "Karena kita sudah kenyang, mari kita melanjutkan rencana yang tadi." "Rencana apa?" tanya salah satu dari mereka. "Rencana." Si cemerlang langsung menjawab, "Rencana permen tangkai." "Wah, ingatanmu bagus sekali, Kak," kata si mata besar. Dan mereka melanjutkan rencana permen tangkai dengan bekerja sama. Hal-hal positif yang bisa menjadi pelajaran adalah selalu bekerja sama dan selalu membantu sesama. Ya teman-teman, terima kasih. Halo teman-teman, namaku Tasya, kelas 3 Humanis, nomor absen 3. Hari ini aku akan mengulas buku yang berjudul Menjadi Monster Dokter. Buku ini bercerita tentang seorang anak yang sedang sakit tapi tidak ingin ke dokter karena takut. Hal-hal yang bisa jadi pelajaran atau ilmu dari buku ini adalah jangan takut pergi ke dokter dan jangan takut sebelum mencoba. Itu saja ulasan buku dariku. Sampai jumpa. Halo teman-teman, namaku Alari, kelas 3 Eksis, nomor absen 1. Hari ini aku akan membahas cerita Nyam-Nyam. Pengarang adalah Marninda Lesmana Adriana. Penerbit adalah Erlangga. Suatu hari ada koala yang bernama Lala. Dan koala dan Lala suka makan daun-daunan. Suatu hari Lala ketemu iklan tentang donat.
Lucy Kangaroo. Tapi Lucy Kangaroo tidak tahu donat itu tuh apa. Dan Lala ke polisi Platypus. Polisi Platypus juga tidak tahu kan donat itu apa. Terus Lala ke polisi Wombat. Sama kayak Jo sama Polly tidak tahu. Terus Lala ke emisi burung emu. Dan sama kayak lainnya tidak tahu donat itu apa. Jadinya Lala ke situs atau ke donat sendiri dan pakai $1 untuk beli 1 donat. Lala pakai kostum badut untuk membeli donatnya. Lala membeli donat itu dan sebelum dimakan dicium dulu dan lalu dimakan. Terus Lala sekarang tahu daun-daunan adalah lebih enak dari donat. Terima kasih teman-teman. Dan juga pesan moralnya adalah sesuatu baru yang terlihat enak dan bagus belum tentu cocok dan kita suka. Dan terima kasih teman-teman. Dah. Halo Miss Fani, ini Kiran dari kelas 3 Humanis ingin menceritakan tugas dari Miss Fani, yaitu adalah ulasan buku. Nomor 1. A. Judul buku Kehidupan Semut, Jembatan Semut. B. Pengarang Zekie Kobat. C. Penerbit Kompas Gramedia. Nomor 2. A. Sinopsis atau ringkasan cerita. Semut pemalas tidak membantu semut cemerlang dan teman-teman membuat jembatan. Dan semut pemalas hampir dihukum jika tidak membantu membuat jembatan. Dan akhirnya semut pemalas meminta maaf kepada semua semut. B. Hal-hal positif yang bisa dipelajari dalam buku. Kita harus saling membantu dan bekerja sama terhadap siapapun. Terima kasih. Hai Miss Fani dan teman-teman, kali ini aku mau meringkas buku yang berjudul Musuh Jadi Sahabat yang dikarang oleh Naila Syafa Anissa PC dan juga diterbitkan oleh Muffin Graphics. Aku mulai ya. Pada suatu hari saat di sekolah, ada 2 anak yang bernama Maggie dan Giselle. Mereka berebutan untuk menjawab soal dari guru dan akhirnya mereka bermusuhan. Lalu ternyata setelah itu ibu guru memberikan tugas kelompok dan ternyata mereka di kelompok yang sama bersama 1 orang teman mereka, yaitu Katie. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja kelompok di rumahnya Katie. Selama mereka kerja kelompok, mereka berdebat untuk jawaban mereka. Nah, karena Katie kesal, akhirnya Katie menyuruh mereka berdua untuk bersahabat dan berteman. Nah, ternyata keesokan harinya saat mereka presentasi, mereka mendapatkan nilai tertinggi di kelas loh. Karena mereka mau bekerja sama. Nah, aku tuh suka buku ini karena tuh gambarnya dan tulisannya tuh jelas. Jadi, aku jadi tahu alur ceritanya. Terus ini bukunya judulnya itu jadi bikin aku penasaran. Dan ceritanya juga bagus loh. Mungkin lebih baik sih ini dibikin halaman berwarna karena ini masih putih abu-abu. Nah, hal positif yang aku dapatkan dari cerita ini adalah kita harus mau berteman dan jangan malah berdebat ataupun bertengkar. Sampai di sini dulu ya teman-teman ceritaku. Dadah, sampai berjumpa lagi.